تنوع in ومثل ما هنا إنشاء الشفوي إنفاء الشفوي Mangga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, berjumpa kembali dengan saya Wai Surya dalam acara Iqra. Pemirsa, meskipun cuaca kali ini hujan, tapi di sini banyak sekali anak-anak yang tetap semangat untuk belajar di TPQ. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk berkunjung ke TPQ Al Burhan di Simbang Kulon, Buaran, Pekalongan. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus Iqra. Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Mansur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Pak Ustadz setelah sekian lamanya ya. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pak mungkin bisa sedikit sharing-sharing cerita sejarah berdirinya TPQ Al Burhan ini gimana Pak? Jadi TPQ Al Burhan ini di bawah Yayasan Al Burhan, yang yayasannya ini menaungi TPQ, Madrasah Diniyah, TK plus Al Burhan, SD plus Al Burhan. Yang pertama kali ada itu memang TPQ Al Burhan. TPQ Al Burhan ini berangkat dari musola ini. Musola ini namanya Musola Al Hadi As-Suyuti. Jadi dari tokoh-tokoh muda ini punya satu pemikiran, satu kreativitas, anak-anak di pengajiannya, ngajinya, kegiatan sorenya kalau diwadahi dalam sebuah taman pendidikan Al-Quran. Ide ini muncul tahun 1995. Nah, ide dari tokoh-tokoh muda kemudian disampaikan kepada sesepuh di sini, diantaranya almarhum Bapak Kiai Abdurrahman, almarhum Bapak Kiai Misbah, Bapak Kiai Sudi Hariri. Dari sesepuh ini merespon bagus. Akhirnya tahun 1995 Bismillah kita membuat Taman Pendidikan Al-Quran Al Burhan. Pada waktu itu murid pertama itu sekitar 60 anak. Dan alhamdulillah saya ikut bantu ngajar periode pertama. Waktu itu saya masih ingat, saya masih sekolah di Aliyah Simbang Kulon. Nah, dari jumlah anak yang 60 ini kemudian kita guru-guru. Pada waktu itu guru kiroati itu tasihnya itu belum pada almarhum Bapak Kiai Humaiti. Waktu itu beliau belum mengadakan tasih atau memberikan syahadah sebagai guru kiroati. Kita tasihnya dulu pada Bapak Kiai Dahlan di Semarang, pengarang kiroati. Alhamdulillah langsung. Beliau masih sugeng pada waktu itu. Kita tasih beliau, kemudian juga kita minta restu beliau. Alhamdulillah teman-teman ini tasih di sana lulus, kita pulang, berdirilah Taman Pendidikan Al-Quran Al Burhan yang sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Sekarang santri TPQ Madin itu berjumlah sekitar 363 anak. Termasuk luar biasa ya Pak, karena baru pertama kali buka saja sudah 60 ya? Iya. Karena kan rata-rata kan biasanya mulai dari 5, 10 seperti itu langsung menjadi 60. Nah, karena pada waktu itu TPQ belum banyak, belum semarak sekarang ini. Nah, kalau sekarang kan di Simbang itu TPQ sudah banyak sekali ya. Makanya yang kami tonjolkan adalah Bismillah, kualitas anak-anak dalam membaca Al-Quran, kualitas anak-anak dalam sholat, dalam wudhu, kemudian kualitas anak dalam akhlakul karimah. Alhamdulillah pandungannya poro sesepuh semuanya Al-Quran sampai sekarang bisa
eksis sebagaimana yang kita lihat. Nah, kalau apa namanya di sini kan terkenal dengan pendidikannya yang bagus, Pak. Mungkin bisa sedikit berbagi rahasianya, Pak. Karena teman-teman guru itu dari yayasan memang selalu memberikan satu pemahaman, kita itu tidak boleh berhenti dalam satu titik. Dan di Al-Burhan itu semuanya boleh, Mas. Berinovasi apapun boleh, sepanjang tidak melanggar syariat. Makanya mungkin di antara sedikit TPG yang kaldiknya itu disamakan dengan kaldik sekolah umum, Al-Burhan di antaranya. Karena kita memandang bahwa ketika anak-anak libur sekolah, kemudian TPG-nya tidak libur, mereka juga kasihan. Iya. Mau jalan-jalan keluar kota gitu ya, susah ya. Kemudian Al-Burhan ini sidang tasesnya, Mas. Itu di tases sendiri. Oh, sama ustadznya sendiri? Sama yayasan. Di antaranya Pak Kiai Sudiariri, saya sendiri, kemudian teman-teman pengurus yang lain, ini mentases sendiri ketika haflah akhir sana, dengan tujuan kita sebagai pengurus biar tahu betul-betul kualitas anak-anak kita gitu. Dengan hal demikian kita nanti setelah taseh bisa memberikan masukan pada guru-guru kita. Jadi tahun ini kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Karena kurikulum kita buat sendiri, kemudian kita taseh sendiri. Jadi kita betul-betul tahu kualitas dan perkembangan anak dari tahun ke tahun. Oke, luar biasa sekali Pak Ustadz. Mungkin bisa menjadi contoh nih untuk guru-guru TPG yang lain agar selalu berinovasi ya Pak Ustadz ya. Agar anak-anak juga semakin kualitas pendidikannya semakin meningkat. Terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi waktu ngobrol-ngobrol bersama saya di sini. Semoga TPG Al-Burhan juga terus maju ya, terus berkembang. Terima kasih. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Sobat batang wawu in om istri mahaguna insya syabawi difa syabawi Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan dua siswa dan siswi TPG Al-Burhan. Kita akan perkenalan terlebih dahulu dari yang putra dulu. Namanya siapa, Dek? Muhammad Faidul Manan. Panggilannya? Manan. Manan ini sudah Al-Quran ya di sini ya? Iya. Sudah Al-Quran. Kemudian yang satu siapa namanya, Dek? Panggilannya? Atul ya. Atul sudah Al-Quran juga ya? Oke, kita akan mendengarkan mereka berdua ini membaca Al-Quran. Dimulai dari Mas Manan. Mas Manan sudah siap? Siap, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma ya'tihim min dzikrim minarrahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Sadaqallahul azim. Bagaimana sekarang Mas Fred mau tanya atau si mim to bacaan apa? Atau bi'i. Sebab terkumpul dalam lafaz hayun tahirun. Panjangnya? Satu alif atau harokat. Iya. Sin bacaan? Malasim harfi musaqqal. Sebab? Kama salaqas bertemu tasdid. Panjangnya? 3 alif atau 6 harokat. Iya betul. Terus ini mubin, bin bacaan?
Mat ngarit disukun. Sebab? Mat bertemu huruf hidup dibaca wakof. Terus ini sama ima bacaan. Mat wajib mutasil. Sebab? Mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya? 2,5 alif atau 5 harokat. Betul. Terus a'naquhum laha hum bacaan. Izhar syafawi. Sebab? Nun sukun bertemu lam. Ha bacaan. Mat tabi'i. Sebab? Fathah bertemu alif. Terus coba bacaan sakta. Berhenti sejenak sakat gar satu alif tanpa bernapas. Di Al-Quran sakta ada berapa? 4. Coba sebutkan. Ini wajah Qayyimah surat Al-Kahfi juz 15 ayat 1 dan 2. Mim marqadina hadza surat Yasin juz 23 ayat 52. Wa qila man raq surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Wa qila bal rana surat At-Tatfif juz 30 ayat 14. Oke, terima kasih Manan, luar biasa sekali pemirsa. Manan sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah bisa berhenti ketika nafasnya tidak kuat, sudah bisa berhenti di tengah, kemudian mengulanginya di satu kalimat sebelumnya, seperti itu. Sekarang kita akan berganti ke Atul. Atul sudah siap baca Al-Quran? Sudah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Oke, Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul azim. Sekarang Mas Wahid mau tanya. Alif lam ra lam bacaan apa? Lazim harfi mukhafaf. Sebab? Sama sana qasidah bertemu tasydid. Terus ini inna bacaan? Kunna musyaddadah. Sebab? Nun bertasydid. Amanu anna nu bacaan? Mad ismu fasil. Sebab? Mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Sidqin inda tin bacaan? Idar halki. Sebab? Kasratan bertemu ain. Inda bacaan? Fakiki. Sebab? Sukun bertemu dal. Sekarang coba bacaan Ismam. Wa ta'manna surat Yusuf juz 12 ayat 11. Bacaan Imala. Majrehe surat Hud juz 12 ayat 41. Sekarang hukum bacaan basmalah ada berapa? 4 wajib sunnah haram yaitu wajib ada di awal surat Al-Fatihah. Sunnah ada di awal setiap surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. Haram ada di awal surat At-Taubah, yaitu ada di tengah-tengah surat At-Taubah. Kemudian bacaan Tasyil. Jamiyun surat Hamim Sajadah juz 24 ayat 44. Oke, terima kasih Atul ya. Sama Manan ya, luar biasa pemirsa, tadi sudah lihat Manan dan Atul ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik karena sudah mengerti di mana dia harus berhenti, kemudian mengulanginya satu kalimat sebelumnya, dan juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tajwid dan huruf yang tadi saya coba ajukan kepada mereka ya. Buat adik-adik jangan mau kalah nih sama Atul sama Manan di sini ya, untuk terus semangat belajar di TPQ. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Sukun bertemu wawu. Idgham misli mahaguna izhar syafawi izhar syafawi. Oke adik-adik semua, kita masuk ke segmen permainan. Di segmen ini Mas Wahid akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik semuanya. Ada kelompok A, B, dan C ya. Nanti ketika Mas Wahid selesai membacakan pertanyaan, tunjuk tangan ya yang mau jawab. Yang tunjuk tangan paling cepat nanti yang berhak untuk menjawab. Paham?
Kalau yang nggak menjawab, hukumannya adalah bicara dia nyoret sendiri ya. Oke, sudah paham semuanya ya. Pokoknya pertanyaannya ini mudah-mudah, jadi cepet-cepetan tunjuk tangan. Oke, paham? Siap? Siap ya? Oke. Oke, minta tepuk tangannya dong yang teman-teman yang lain. Penontonnya banyak adik-adik ya, jadi harus semangat. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya mudah. Bacaan Ismam terdapat dalam surat apa? Ya? Kelompok B terlebih dahulu. Pakai mic. Bacaan Ismam terdapat dalam surat Yusuf. Betul. Dan sebagai hukumannya, kelompok A dan kelompok C silakan mencoret. Oke, ya, betul. Coret TV ya. Oke, semangat ya, fokus ya. Cepet-cepetan, pokoknya pertanyaannya mudah semuanya. Nggak ada yang susah. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan rukun iman. Kelompok C dulu. Rukun iman, sebutkan. Pakai mic, pakai mikrofon. Mikrofonnya dikasihkan ke kelompok C. Rukun iman itu ada 6. Coba sebutkan. Ayo, salah satu nggak apa-apa. Dielek-elekkan apa-apa. Serukun iman. Apa aja? 1. Iman kepada Allah. Betul. 2. Iman kepada malaikat. Ya. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada... Tanya teman nggak apa-apa, tanya teman sebelah-sebelahnya. 5. Iman kepada hari kiamat. Satu lagi. Apa? Bebas yang jawab siapa? Qadir dan Qadar. Hah? Apa-apa? Qadar dan Qadar. Oke, betul. Oke, kelompok A dan kelompok B silakan mencoret. Silakan. Ya, oke. Oke, siap-siap ya, fokus ya. Pokoknya pertanyaannya semuanya mudah pada intinya. Pertanyaan yang selanjutnya. Di Al-Qur'an ada berapa ayat? Kelompok A. Ayat di Al-Qur'an ada berapa ayat? Pakai mikrofon, jawabnya pakai mikrofon. Mikrofonnya dikasihkan ke kelompok A. Di Al-Qur'an ada berapa ayat? Ayo. 30. Salah. Kelompok B dan kelompok C mau jawab? Ada yang tahu? Al-Qur'an ada berapa ayat? Kelompok B mau jawab, silakan. Ayo. Tidak tahu? Nyerah? Kelompok C juga nyerah? Oke, berhubung kalian semua nyerah, semuanya nyoret. Ya, coret. Jawabannya adalah di Al-Qur'an ada berapa ayat? 6.666. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, siap fokus ya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Kelompok C dulu. Pakai mikrofon. Mikrofonnya dikasihkan ke kelompok C. Nabi Muhammad memiliki kakek bernama Abdul Muthalib. Oke, betul. Oke, hukumannya silakan kelompok A dan kelompok B mencoret. Oke, yang semangat ya. Gak apa-apa, itu tepung bukan zat berbahaya, jadi aman. Pertanyaan selanjutnya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah? Kelompok C dulu. Pakai mikrofon. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah? Kitab Injil. Salah. Ayo kelompok yang lain mau jawab? Kelompok A dulu yang tunjuk tangan. Mikrofonnya dikasih. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah kitab Injil. Salah. Kelompok B mau jawab? Nabi Musa loh ya, bukan Nabi Isa. Kitab Taurat. Oke, kitab Taurat, betul. Hukumannya kelompok A dan kelompok C silakan hukumannya. Silakan. Oke, fokus ya, fokus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal? Ayo. Nabi Muhammad lahir pada tanggal? Oke, kelompok C. Ke mikrofonnya kasihkan kelompok C. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, betul.
Oke, waktunya sudah habis. Berhubung waktunya sudah habis, kita umumkan. Oke pemirsa, waktunya sudah habis. Kita umumkan untuk yang juara ketiga adalah kelompok mana, ada yang tahu? Kelompok A, juara 3. Selamat. Dada dulu dong, dada ke kamera, dada. Kemudian yang juara kedua adalah kelompok B. Dada dulu, kamera, dada. Dan yang juara pertama, juara kita pada episode kali ini adalah kelompok C. Oke pemirsa, seru sekali ya permainan kali ini. Pastinya pemirsa jangan lewatkan Iqra episode selanjutnya karena akan ada episode-episode yang seru lainnya. Jadi saksikan terus Iqra hanya di Batik TV, dan saya Wahid Surya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.